Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat semuanya ini ya? Sudah? Ada yang belum? Jadi kalau ada yang masih ada satu, ada berapa? Wah. Itu masih ada. Masih ada ini? Nanti bapak di di yang belum. No. Baik, Bapak, Ibu-ibu, kita sudah menyelesaikan kurang lebih 1 bulan itu surat An-Naba. Nah, sekarang kita masuk ke dalam surat selanjutnya, itu surat An-Nazi'at. Materinya sudah ada semuanya? Nah, kalau materi sudah ada, silahkan dibaca, kita sudahi dulu. Selesai. Nah, siapa yang mau bertanya silahkan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam surat yang baru An-Nazi'at, kita akan melihat terlebih dahulu hubungan antara surat An-Nazi'at dengan surat sebelumnya, yaitu surat An-Naba. Artinya, ada yang masih ingat kalau An-Naba itu menceritakan apa saja, Bapak, Ibu-ibu? Kiamat, terus apa lagi? Berita besar. Kekuasaan Allah. Baik. Balasan bagi yang bertakwa. Baik. Di dalam surah An-Naba itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innalil muttaqina mafaza. Sebelum ayat itu apa? Bercerita tentang bagaimana nasib orang-orang kafir. Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba, sampai nanti penghabisannya itu adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, inna lil muttaqina mafaza. Itu. Nah, ketika Al-Qur'an itu menggambarkan tentang siksaan orang-orang yang kafir itu di akhirat seperti apa, maka manusia itu sebelum dia ke akhirat, dia mengalami kejadian disebut dengan apa? Kematian. Nah, itu. Jadi sebelum manusia berpindah ke alam setelahnya, yaitu alam barzakh dan sebagainya, manusia akan mengalami sebut dengan namanya kematian. Nah, itu surat ini menggambarkan bagaimana kondisi keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir ketika kematian itu mendatangi mereka. Itu. Jadi kalau sebelumnya di An-Naba itu digambarkan apa yang mereka dapatkan di akhirat, maka sebelum mereka masuk ke akhirat itu mereka sudah dapatkan dulu di dunia tuh. Nah, itu. Ya.
Nah, apa yang mereka dapatkan di dunia? Yang mereka dapatkan di dunia adalah itu tadi, wan nazi'ati gharqa. Itu. Jadi malaikat itu ya, para malaikat itu akan mencabut ruh-ruh mereka itu dengan sangat kasar sekali. Gitu. Itulah yang dialami oleh orang kafir sebelum mereka mengalami sesuatu yang nanti ada di akhirat. Itu. Di dunia saja ketika mereka mengalami masa sakaratul maut itu sudah sangat disiksa sekali. Itu. Maka kalau sebelumnya menggambarkan tentang dunia, tentang akhirat, surat ini menggambarkan tentang kejadian di dunia. Itu. Jadi sebelum masuk akhirat, mereka mengalami siksa dulu di mana? Dunia. Itu an-nazi'at itu. Ya. Nah. Selanjutnya di surah An-Naba itu kan diakhiri dengan apa? Ya laitani kuntu turaba. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir, ya. Ketika nanti mereka itu dihadapkan dengan siksaan yang akan mereka alami. Itu. Jadi nanti ketika semuanya binatang selain manusia, ya, itu di hari kiamat itu nanti mereka akan menjadi debu-debu. Hanya yang hanya manusia saja. Dan ada sebagian pendapat bahwasannya jin juga nanti menjadi debu. Ada juga yang beberapa bahwasannya manusia nanti semuanya itu menjadi debu lalu dihidupkan kembali. Nah, ungkapan penyesalan ini itu mereka ungkapkan. Kapan itu terjadi? Di akhirat. Ya. Maka ketika mereka ungkap, seandainya saja saya dulu itu menjadi binatang, sehingga nanti ketika di akhirat saya tidak disiksa dan sebagainya, akan diciptakan untuk menjadi debu. Itu. Nah, ini kan bentuk penyesalan yang tidak mungkin mereka itu untuk menghindar. Nah, An-Naba itu menceritakan tentang hal yang seperti itu. Nah, sedangkan An-Nazi'at itu, ya, menggambarkan tentang apa? Tentang keheranan yang dialami oleh orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan. Itu. Atau ketika mereka masih di dunia. Maka ada dalam salah satu surat di An-Nazi'at itu, yas'alunaka ayyana mursaha. Nah, itu. Mereka kan bertanya-tanya itu, kapan itu kira-kira kiamat itu terjadi? Itu. Nah, jadi kalau di akhirat itu, ya, An-Naba itu adalah gambaran orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat, maka mereka di dunia itu sudah mempertanyakan, itu emang benar kiamat itu akan terjadi? Kalau benar terjadi, kira-kira kapan? Itu. Nah, An-Nazi'at itu menjelaskan seperti itu. Maka ketika mereka dibangkitkan, ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan au duhaha. Maka ketika dibangkitkan, mereka semua kaget. Itu. Seakan-akan mereka itu baru mati 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang kafir ketika mereka sebelum mengalami nanti siksa di An-Naba itu. Kalau di An-Naba menjelaskan tentang siksa akhirat, maka kalau di An-Nazi'at mereka An-Nazi'at membicarakan tentang kondisi yang dialami ketika mereka masih di dunia. Itu. Artinya masih di dunia itu sebelum nanti hari kiamat itu terjadi. Itu. Maka setelah dibangkitkan mereka semua bertanya, kayak baru mati kemarin.
Itu. Padahal sudah ratusan tahun, ribuan tahun dan sebagainya. Ya itu. Kenapa seperti itu? Karena ketakutan. Itu. Yang akan mereka hadapi nanti di hari perhitungan itu. Nah, di surat An-Naba itu selanjutnya menggambarkan tentang inna jahannama kanat mirsada. Ada jenis manusia dalam surat An-Naba itu dua. Yang pertama yaitu yang disebut dengan lit-taghin, orang-orang yang togo. Kalau An-Naba itu menyebutnya togo. Lalu ada satu jenis manusia lagi dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Maka dalam An-Naba ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang togo, yang kedua manusia yang disebut dengan muttaqin. Dalam An-Nazi'at itu juga ada dua jenis manusia, dua sosok manusia. Yang dalam surat An-Naba itu yang dijelaskan itu ada sifat-sifat manusianya tuh. Dalam surat An-Nazi'at itu yang digambarkan adalah sosoknya, siapa yang togo, siapa yang muttaqin. Maka nanti dalam surat An-Nazi'at itu dijelaskan siapa yang dimaksud dengan togo itu. Yang dimaksud dengan togo itu adalah Fir'aun. Itu ada dalam surat An-Naba. Maka dalam dalam salah satu ayat dalam surat Toha itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kamu pergi berangkat ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Itu. Nah, perlakuan apa yang sehingga Fir'aun itu disebut sebagai togo? Itu jelaskan dalam surat An-Nazi'at ini. Maka dalam An-Naba ada namanya Al-Muttaqin. An-Nazi'at, siapa sosok muttaqinnya itu? Dalam surah An-Nazi'at sosok muttaqin itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau dalam surah An-Naba jenis manusia, sifat manusia, yang pertama dia adalah togo dan muttaqin. Dalam surah An-Nazi'at ada modelnya manusia, sosoknya itu yang pertama dia adalah Fir'aun, yang kedua adalah Musa alaihi salam. Maka kalau kita melihat dari yang beberapa ulasan tersebut, itulah kenapa alasan di antaranya saya tidak mulai dari surat An-Nas itu. Karena kalau kita mulai dari bawah tuh nggak nyambung cerita itu. Itu. Tapi kalau kita mulai dari An-Naba itu menceritakan tentang orang-orang yang togo, ada orang muttaqin. Selanjutnya jelaskan tuh siapa yang dimaksud togo, ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya yang digambarkan dalam surah An-Nazi'at itu adalah Fir'aun. Itu. Maka siapapun orang yang mempunyai perilaku seperti Fir'aun, maka dia termasuk di dalam kategori togo itu. Nah, selanjutnya ada dalam surah An-Naba Al-Muttaqin. Nah, ditampilkanlah dalam surah An-Nazi'at siapa sosok muttaqin itu? Nabi Musa alaihi salam. Maka orang-orang yang mempunyai sifat seperti Nabi Musa dan sebagainya, dia masuk ke dalam kategori apa? Muttaqin. Nah itu. Maka para ulama itu hanya membolehkan membaca Quran dari belakang ke depan itu ketika dalam proses pembelajaran saja. Itu. Selebihnya itu tidak diperbolehkan. Maka minimal itu dia masuk ke dalam kategori makruh. Itu ya. Hanya untuk apa? Pembelajaran saja. Karena kalau kita mulai dari bawah itu kita nggak dapat ceritanya itu, Pak. Itu. Nah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu. Itu kita agak susah itu. Kecuali kita memang
mengkhususkan untuk membahas 3 surat ini saja, An-Nas, Al-Falaq atau Al-Ikhlas, maka dia hanya berada dalam putaran ini saja. Tetapi kalau kita membahas secara runtut tuh, itu kita akan agak susah untuk menemukan hubungan kolerasi antara surat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nah, itu. Nah, dalam studi ilmu Al-Quran, hal-hal yang seperti ini disebut dengan al-munasabah. Disebut dengan apa? Al-munasabah. Artinya hubungan atau kolerasi antara surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Gitu. Nanti dalam Al-Quran itu bukan hanya munasabah baina surah, artinya hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, tetapi juga ada munasabah bainal ayat atau kolerasi di antara ayat-ayat yang lainnya. Nah itu. Ya. Nah, maka munasabah baina surah ya itu memberikan kita gambaran tentang apa yang akan dibicarakan oleh surat selanjutnya itu. Nah, itu. Ya. Dan kita juga menjadi lebih paham itu tentang surat yang sebelumnya. Itu. Oh, ternyata surat sebelumnya itu menceritakan tentang orang-orang yang taqwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, orang-orang yang mereka nanti mendapatkan siksa di akhirat. Nah itu. Dan orang-orang yang mendapat nikmat di dunia, nah, itu akan kita dapatkan dengan kita melihat munasabah itu. Nah, mengamati hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, ini diantara sebagian kecil dari munasabah itu, dari kolerasi antara surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang disebut dengan tema ya. Yang kedua apa itu? Tema. Ya, tema dalam surat An-Nazi'at. Nah, tema apa saja yang ada dalam surat An-Nazi'at itu? Atau mudahnya surah An-Nazi'at itu membicarakan tentang apa sih? Gitu. Nah, itu ya. Oh, kalau kita lihat ayat pertama sampai ayat kelima itu An-Nazi'at berbicara tentang malaikat. Ya. Ada malaikat pencabut nyawa. Nah, itu. Ya, nanti ada ya jenis-jenis malaikat yang lainnya. Nah, itu. Ya. Maka dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati fal mudabbirati. Nah, itu pertama adalah malaikat pencabut nyawa. Yang kedua adalah jenis-jenis malaikat ya. Dalam ayat pertama itu sudah ada gambaran bahwasannya ayat surat ini berbicara tentang malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta as-sabihati sabha fal mudabbirati amra. Itu jenis bentuk malaikat. Itu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak ada malaikat tidak menjadi Tuhan yang sempurna? Itu pertanyaan kira-kira. Nah, kalau nggak ada malaikat, Allah tetap mempunyai kekuasaan yang mutlak atau tidak? Nah, ini ya. Maka perlu kita pahami, malaikat itu hanya rusul, hanya utusan yang Allah utus, dan dia tidak punya kuasa kecuali atas perintah Allah.
Artinya Allah itu ada dengan adanya malaikat atau tanpa malaikat tidak berpengaruh. Itu. Nah, maka ada sebagian yang mempunyai keyakinan malaikat itu adalah kaki tangan Tuhan sehingga dia patut dan layak untuk disembah sebagai Tuhan. Itu ada keyakinan seperti itu. Ya. Ada aliran seperti itu. Mereka menyembah para malaikat. Ada di Indonesia juga ada sempat masuk itu. Ya. Tahun 2000-an itu apa? Ada masih ingat Ibu? Bapak ada yang masih ingat? Yang ya itu. Iya. Iya, itu. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Nah, maka malaikat itu dia hanya sebagai rusul. Yang namanya rusul, utusan, berarti ada yang mengutus. Nah, maka keimanan kita, keyakinan kita terhadap para malaikat itu, ya, tidak tidak membuat keyakinan kita bahwasanya Allah itu butuh bantuan malaikat. Nah, itu. Tetapi justru sebaliknya bahwasanya malaikat itu adalah makhluk sama seperti kita yang Allah ciptakan dengan berbagai macam fungsi. Sebagaimana manusia ini Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dengan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan malaikat. Allah ciptakan berbagai macam malaikat dengan fungsinya masing-masing. Tetapi apakah ketika semua manusia tidak menyembah Allah, Allah berkurang kekuasaannya? Ketika semua manusia menyembah kepadanya, bertambah kekuasaannya? Tidak ada pengaruh sama sekali pun. Itu. Jadi mau manusia itu menyembah kepada Allah, mau manusia tidak menyembah kepada Allah, itu tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia apa? Karena dia adalah Al-Qayyum. Itu. Apa Al-Qayyum itu? Dia selalu sesuatu yang eksis. Itu. Dia akan selalu ada. Mau kita sembah atau kita tidak sembah, akan selalu eksis Allah itu. Maka disebutkan kalau dalam dalam matan ilmu akidah itu yang sifat Allah yang 12, ada salah satunya sebutkan qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi itu kalau dalam Al-Qur'an adalah Al-Qayyum. Nah, itu. Dia yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Nah, itu. Maka disebutkan dalam ayat kursi itu Al-Baqarah 1 ayat kursi berapa Bu? 1:5 ya. Allahu la ilaha illa huwa. Itu. Pertama, kalau dia eksis maka harus ada sifat sebelumnya itu Al-Hayyu. Itu. Ya. Tapi ya, kalau dia eksis, dia mati, maka dipertanyakan itu. Maka ada yang eksis dia mati, berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah sosok yang dipertuhankan. Tetapi kalau dia eksis dan dia selalu hayyun, selalu ada, atau bahasa gampangnya dia selalu hidup, gitu ya. Maka dia sosok yang akan terus berada sampai dunia ini hancur dan sebagainya. Nah, itu. Nah, maka An-Nazi'at itu hanya menggambarkan apa? Malaikat itu mempunyai macam-macam fungsinya dan sebagainya. Itu. Ya. Maka dalam dalam beberapa literatur itu tidak sedikit itu malaikat yang tentang oleh para nabi, oleh para orang-orang soleh, dan itu tidak sedikit. Kenapa? Karena malaikat sama seperti dalam Sahih Bukhari itu Nabi Musa alaihissalam, anna Musa alaihissalam latama malakal maut. Nabi Musa itu pernah menempeleng malaikat maut, Bu. Oh, itu. Ini Nabi Musa. Artinya apa? Ya. Malaikat itu hanya datang dan mengerjakan sesuai SOP saja. Malaikat, kamu datang ke Musa, cabut nyawanya.
Itu dia nggak tahu kalau Nabi Musa itu sosok yang kuat, yang tegas. Datang malaikat, saya ingin cabut nyawa kamu. Kira-kira kalau gitu gimana, Bu? Maka ditempeleng sama Nabi Musa tuh malaikat, langsung tempeleng. Akhirnya malaikat tebang ngadu, saya ditempeleng mau nyabut nyawa Musa. Iya. Barulah akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Musa, yang datang kepadamu itu malaikat maut. Baru Nabi Musa tahu. Oke. Baik, datang lagi. Silahkan. Itu malaikat artinya dia hanya berperilaku sesuai SOP saja. Itu. Jadi ada malaikat, tidak ada malaikat itu tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Naziat itu menggambarkan tentang macam-macam jenis dan fungsi dari malaikat. Itu. Kalau di dalam surat An-Naba itu yang digambarkan apa? Yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkala yang kedua. Kan itu. Maka ketika itu apa? Dibangkitkan semuanya. Nah, kalau dalam An-Nazi'at ini adalah pertama kali kiamat itu terjadi. Itu. Jadi An-Nazi'at itu menggambarkan tentang huru-hara dunia ini ketika terjadi pertama kali kiamat itu. Maka keseimbangan alam semesta ini akan hancur dan sebagainya. Maka ketika itu terjadi, semua akan berjalan bukan pada tempatnya. Gitu. Planet-planet itu akan saling mengadu antara satu dengan lain, maka terjadilah kehancuran dunia ini. Itu terjadi ketika kapan? Ketika tiupan yang pertama. An-Naba itu menceritakan tentang apa? Tiupan yang kedua, ketika semuanya dibangkitkan oleh malaikat. Itu dengan tiupan itu. Huru-hara itu digambarkan dalam Al-Quran. Nanti dalam surat-surat lain itu digambarkan lagi bagaimana huru-hara hari kiamat itu. Selanjutnya dalam surat ini juga itu tadi ya, menceritakan tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam dengan ayah angkatnya. Itu ayah angkat ini. Itu. Jadi ketika Nabi Musa lahir, itu ibunya Nabi Musa itu takut karena karena Firaun itu diberikan informasi dari dari dukun-dukunnya, itu bahwasannya akan ada satu anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka dibuat peraturan, setiap anak laki-laki yang mati itu harus dibunuh. Itu. Akhirnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam, ibunya Nabi Musa alaihissalam itu Allah berikan wahyu kepadanya. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu takut akan nasib anakmu, maka fa'alqihi fil yammi, maka kamu hanyutkan dia di sungai itu. Ini jadi gini, kalau kita lihat cerita dalam Al-Quran, ya, itu Allah itu kalau ingin dan kalau Allah itu sudah berkehendak, maka jalannya itu sangat mudah sekali. Ya. Dan itu kalau Allah yang berkehendak, itu indah sekali prosesnya gitu. Ya. Nabi Musa lahir, orang tuanya takut, maka dihanyutkanlah Nabi Musa itu. Dilalahnya yang menerima itu siapa? Istrinya Firaun. Maka istrinya bilang, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Padahal Firaun yang bilang,
saya sudah buat keputusan ini, masa kamu mau ngambil anak? Itu, ini bapak. Maka laki-laki itu paling luluh di depan perempuan. Itu pelajarannya seperti itu. Ya, Firaun saja, ya, itu ketika istrinya bilang asa ayan fa'ana au natakhiu, ini nggak ada orang yang tahu kalau dia itu kita rawat dalam istana ini. Suatu saat mungkin dia bermanfaat untuk kita. Kamu kan raja, nggak punya anak. Kalau kamu mati, siapa yang meneruskan kerajaanmu? Oh iya, betul juga. Itu. Seperti itu. Akhirnya atau sekalian aja kita angkat dia menjadi anak kita, sehingga nanti ketika engkau sudah tua, maka dia langsung menjadi penerus kerajaanmu. Itu. Jadi memang seperti itu gambaran hebatnya perempuan di hadapan laki-laki. Itu sejarah itu, dan itu sejarah dan fakta, dan kita tidak bisa mengelak sebagai laki-laki, Pak. Baik, maka setelah itu Nabi Musa dirawat di mana? Di dalam istana. Dan Firaun tahu nggak kalau suatu saat bahwasannya yang dia rawat itulah yang akan menghancurkannya. Nah, itulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berencana, maka Allah akan merencanakan sesuatu untuk hambanya dengan sangat indah sekali. Terkadang kitanya nggak sabar. Nah, itu kitanya yang nggak sabar. Itu kalau kalau ibunya Nabi Musa nggak sabar, itu beda cerita tuh. Kita nggak akan dapatkan cerita Nabi Musa alaihissalam dan sebagainya. Tapi Allah berikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Nah, itu. Dan siapa yang ngerawat Nabi Musa dalam istana itu? Ibunya sendiri. Nah, itu. Maka Allah tuh kalau sudah berencana indah sekali, Bu. Sangat indah. Dan hampir semua kisah-kisah Nabi dalam Al-Qur'an itu kan ujungnya kan happy ending. Kalau kita bisa apa yang tidak happy ending kisah Nabi dalam Al-Qur'an? Hampir semuanya. Itu. Ujian, cobaan yang dialami oleh para nabi ujungnya apa? Semuanya bahagia. Bahagia semuanya. Ya. Ibunya sudah ketakutan, akhirnya dihanyutkan di dalam sungai, dan tidak berharap dia akan ketemu anaknya itu. Pokoknya yang penting anaknya selamat. Akhirnya ternyata ketemu dalam istana dan dirawat oleh ibunya sendiri. Itu. Maka wallahu qadirun, itu yang harus kita pahami. Allah itu maha ala kulli syai', atas segala sesuatu. Maka dalam surat Yusuf itu kan awalnya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Itu. Kami akan menceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, Bu. Cerita yang paling indah. Itu. Ya. Itu cerita indah itu kita akan mendapatkan lika-likunya tuh. Itu. Al-Quran tuh kalau menggambarkan tentang cerita nabi-nabi itu memang sangat indah. Gitu. Dan surat An-Nazi'at ini menggambarkan perseteruan antara anak dan ayah angkatnya, Nabi Musa dan Firaun. Nah, itu. Ya. Dan nanti kita akan dapatkan juga ya, dalam ayat ini itu yang ternyata yang menjadi sumber utama itu adalah hawa nafsu. Itu
Jadi surat ini juga menggambarkan bahwasannya hawa nafsu itu akan berakibat baik dan akan berakibat buruk. Itu. Jadi hawa nafsu itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Maka dia bentuknya adalah sebuah anugerah, maka anugerah itu ya harus diperuntukkan, dijaga dan ditundukkan dan dirawat. Kalau tidak, itu ya. Wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Jadi memang sumber utama petaka manusia itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah hawa nafsu yang dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ini. Itu. Yang kedua, ya, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Itu. Dia bisa mengontrol, ya Bu, keinginan jiwanya. Nah, maka orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya, ganjarannya 1, fa innal jannata hiyal ma'wa. Mau surga kembali sudah. Nah, jadi sumber petaka manusia itu apapun itu bentuknya, baik terkait materi, jabatan, kekuasaan, perempuan, itu hanya 1 sumbernya. Apa? Hawa nafsu. Itu. Maka dalam salah satu pepatah Arab itu disebutkan an-nafsu katifli. Jiwa itu bagaikan anak kecil. Intuh milhu syabba'ala. Kalau kita meremehkan anak kecil, maka dia akan ngelunjak. Nah, itu. Ya. Maka anak kecil itu, ya, kalau dia nggak disapih, maka sampai umur 5 tahun dia tidak akan pernah bisa lepas dari susuan ibunya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Maka dia perlu disapih pelan-pelan. Nah, penyapihan anak kecil itu adalah gambaran dari kita mengontrol dan menjaga hawa nafsu ini. Kalau tidak, maka bukan hanya 5 tahun, bahkan bisa 7 tahun, 10 tahun itu dia akan tetap itu. Ya. Nah. Maka bentuk petaka apapun, ya, sumbernya itu ya hanya 1, hawa nafsu. Nanti ya modelnya banyak. Kalau Firaun modelnya apa? Dia hawa nafsu kemana? Kekuasaan. Nah, itu. Kalau Qarun hawa nafsu kemana? Ke harta. Nah, itu. Jadi intinya hanya 1. Hanya saja nanti objeknya macam-macam. Ada yang ke kekuasaan, ke harta, ke wanita dan sebagainya. Itu. Nah, inilah sumber petakanya. Maka An-Nazi'at itu menggambarkan tentang bagaimana hawa nafsu dan akibatnya itu. Nah, yang kedua, sumber petaka, ya, bagi manusia itu adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Itu dia merasa paling hebat dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu. Nah, kalau manusia sudah merasa paling hebat dibandingkan dengan yang lain, sudah. Yang lainnya kecil. Nah, itulah juga yang dialami oleh Firaun. Firaun merasa paling hebat sehingga dia kumpulkan semuanya, rakyatnya, bawahannya dan sebagainya, maka disebutkan ana rabbukumul a'la. Aku ada Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, gitu.
Siapa yang berani menentang? Enggak ada yang berani. Nah, itu yang menjadi petaka kita itu. Kalau kita udah merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, udah selesai, udah urusan. Maka nanti dampaknya adalah yang disebut dengan al-kibru. Sombong itu ya bukan membanggakan diri. Sombong itu adalah baturul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu namanya sombong. Nah, itu. Ya. Sumbernya apa? Sumbernya adalah i'jabul mar'i bi nafsihi atau i'jabun nafsi. Merasa dia paling hebat. Itu. Ya. Ya. Dan ini juga yang dialami oleh Firaun. Gitu. Karena dia merasa paling hebat, maka yang pertama yang terjadi apa? Dia mengaku bahwasanya dirinya Tuhan. Maka ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia telah menutup kebenaran tentang Tuhan yang Maha Kuasa itu terhadap dirinya. Yang kedua, dia telah merendahkan atau memandang hina semua manusia. Itu yang disebut dengan sombong itu. Jadi sombong itu adalah batrul haq. Kalau kita masih kadang-kadang susah untuk diberi bukan nasihat apa, masih susah untuk dibilangin, itu kalau nasihat kayaknya terlalu keren. Masih susah untuk dibilangin, itu berarti ada apa? Ada rasa dalam diri kita itu gitu tuh. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi yang ngasih tahu kita nih, itu kamu siapa sih ngasih tahu ke saya? Itu sombong kayak gitu. Ya. Bisa jadi yang ngasih tahu kita itu adalah posisinya di bawah dari kita, umurnya di bawah dari kita, materinya di bawah dari kita, sehingga menutup kebenaran dari orang tersebut. Nah, itu disebut dengan sombong. Nah, dan itulah disebut dengan ghamtun nas. Memandang manusia dengan rendah. Nah, itu. Nah, yang terakhir itu yang menjadi sumber petaka itu adalah asyuhu. Asyuhu itu adalah kikir, pelit, medit dan sejenisnya itu. Nah, itu. Ya. Nah, ini yang menjadi petaka. Dan tidak sedikit orang yang punya materi banyak tapi pelit dengan anak-anak itu nggak sedikit, Bu. Perhitungan. Gitu. Bahkan untuk sesuatu yang itu harus dikeluarkan, itu dia masih butuh perhitungan. Padahal itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah, itu. Nah, inilah maka dalam surah Al-Hasyr itu Allah sampaikan wa mayuqashuha nafsihi. Barang siapa yang dihindarkan, dijaga ya dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun. Makanya termasuk orang-orang yang muflih, yang beruntung itu. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Itu yang terjadi dengan Qarun seperti itu, Bu. Ya. Ya. Dalam salah satu riwayat kuncinya itu kan terbuat dari emas dan kuncinya itu dibawa oleh 7 orang. Itu. Nah, itu sudah kebayang kan? Ya, dibawa dengan 7 orang. Sudah kebayang. Tetapi mau nggak dia? Itu. Mengeluarkan sedikit untuk membantu orang? Enggak. Itu ada seperti itu. Maka nanti jangan heran kalau ada orang yang soleh tapi pelit, karena ada. Gitu. Ada orang yang yang goreng tapi dermawan, itu ada. Gitu. Jadi nggak usah heran, karena dunia itu seperti ini. Gitu ya. Ya. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang yang dijaga dari sifat kekikiran itu. Itu.
Paling tidak untuk sesuatu hal yang mendasar, dia tidak perhitungan, itu saya kira sudah tidak termasuk orang yang kikir itu. Tapi kalau untuk hal yang mendasar dia masuk hitung-hitungan, udah kebangetan kayaknya. Nah, itu. Udah itu mau mintanya bagus. Nah, itu kan banyak, Bu. Ini saya bukan pengurus yayasan sebuah institusi pendidikan. Saya juga bukan apa-apa, tapi saya ingin sampaikan, kita menginginkan pendidikan untuk anak-anak kita tuh yang baik, bagus, berkualitas. Tapi pertanyaannya adalah, setiap datang tanggal bulan untuk bayaran, itu kita serga bayar apa enggak? Itu. Ini kan artinya sebuah paradoks gitu. Kita menginginkan yang baik, tapi kita juga menahan kewajiban kita. Itu. Maka bisa jadi kalau anak kita itu sekolahnya di sekolah belajarnya susah, bandel dan sebagainya, itu bisa jadi orang tuanya yang menahan hak guru-gurunya itu. Itu seperti itu. Dan itu berpengaruh ke anak, Bu. Itu sangat berpengaruh. Gitu ya. Maka kalau misalnya tanggal 1, ya usahakan tanggal 1. Ya, kalaupun misalnya ada rentang ya 1 sampai 7 gitu. Ya jangan lewat tanggal 7 lah. Gitu. Itu. Iya. Itu. Kan seringnya kita kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, kita apa? Nah, itu. Tapi kalau itu untuk hak kita paling depan menuntutnya tuh. Padahal itu berpengaruh kepada siapa? Kepada anak-anak kita dalam proses pembelajaran itu. Akhirnya apa? Ditandain tuh anak kita, ini mah orang tuanya mah suka telat gitu, gurunya nggak ridho, gurunya nggak ikhlas dan sebagainya. Itulah yang menghambat anak kita itu susah belajar dan sebagainya. Kita akhirnya bilang apa? Bebel amat sih otaknya, padahal yang salah orang tuanya. Ya, tapi anaknya disalahin. Nah, itu. Maka usahakan kalau hal yang demikian itu dipercepat, karena berpengaruh kepada anak-anak itu. Ini yang terakhir, itu 3 hal ini yang menjadi sumber petaka manusia. Kalau dalam dirinya ada hawa nafsu, lalu ditambah dengan pelit, ditambah dengan sombong, ditambah dengan pelit, sempurnalah udah kehidupan dia. Gitu. Sudah sempurna kehidupan itu. Ya. Baik. Nah, itu beberapa tema dalam surat An-Nazi'at. Nah, selanjutnya ada tujuan dari surat An-Nazi'at itu. Ada maqasid, ada maksud dari surat An-Nazi'at itu apa? Pertama, maksud dari surah An-Nazi'at ini adalah bahwasannya manusia itu pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka sebelum manusia masuk ke alam kubur, dia harus mengalami masa yang disebut dengan kematian. Siapa yang mencabut ruh manusia? Para malaikat. Itu disebut dengan An-Nazi'at. Nanti juga An-Nasyitat. Nah, itu. Ya. Lalu setelah manusia dicabut nyawanya, mereka mati dalam keadaan tidur. Nah, itu. Ya kan? Nah, di alam kubur itu adalah fase di mana manusia atau kita nanti menunggu waktu datangnya hari kiamat. Maka ketika sudah datang waktunya hari kiamat, yang terjadi apa? Manusia akan dibangkitkan kembali dan manusia akan diberdirikan semuanya, semuanya itu. Nah, ketika manusia semuanya sudah diberdirikan dan dihadapkan dengan amalannya masing-masing, maka akan ada
berbagai macam manusia tuh. Ada yang dia selamat, ada yang dia tergelincir, ada yang kondisinya susah payah tapi ujungnya selamat, ada yang selamatnya cepat, ada yang selamatnya sedang, ada yang baru start udah tergelincir. Itu macam-macam bentuknya manusia itu nanti ketika sudah dihadapkan dan dibangunkan kembali. Pertanyaannya, mau yang selamat, ya mau yang penting selamat atau di depan udah tergelincir? Itu. Jadi memang harus pahit-pahit dulu gitu. Ya kan? Sebagaimana dulu kan ibu-ibu kan sama suaminya kan di depannya kan setelah nikah kan yang diceritakan pahit-pahitnya. Ini pahit-pahitnya seperti ini nih, gitu. Yang pahitnya itu adalah baru ngelangkah baru kaki melangkah satu langkah sudah tergelincir. Itu ada seperti itu. Ada yang susah-susah akhirnya selamat. Nah, itu. Mau yang pilih mana? Yang kedua atau yang pertama? Gimana Pak? Baik. Tapi kalau melihat model-model kita kayaknya gimana nih? Mangga Ibu. Ya. Baik, apa namanya? Itu ya. Tapi gini Bu, ini kan gambaran yang diceritakan Al-Quran seperti ini. Tapi apa namanya? Ada ini, apa namanya? Ini kan kalau kita lihat keterangan di dalam beberapa buku yang bicara tentang huru-hara keadaan dan hari kiamat, itu kan serem sekali gitu. Gitu ya. Tapi ada kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau sampaikan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu Bu. Jadi ya, syafaatku nanti dari kiamat itu aku peruntukkan untuk umatku yang dia statusnya goreng-goreng kayak gitu. Ya. Untuk orang-orang pendosa besar dan sebagainya. Itu syafaat yang beliau berikan kepada umatnya untuk para pendosa besar. Ada syafaatnya, itu syafaat beliau saja itu diberikan kepada para pendosa besar. Maka kalau kita yang saat ini ada di sini, itu ya, bisa jadi kan kemungkinan, mudah-mudahan dan insya Allah itu kan lebih baik itu ya dibandingkan para pendosa itu. Nah itu tadi. Nah berarti nanti bisa jadi ada yang kalbarqi disebutkan itu, ada yang seperti kilat, ada yang dia seperti naik seperti burung, ada yang naik ada yang menunggang, ada yang menunggang kuda gitu. Tapi kan pada intinya, yang penting kan intinya kan. Nah, yang penting intinya atau pertengahan atau di jalannya. Loh, kalau di jalan itu kan yang segini. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, itu yang kita inginkan itu sampai tempat tujuan atau di perjalanannya? Sudah. Kalau kita ingin sampai pada tempat tujuan, gitu ya, maka yang penting selamat di tempat tujuan. Kondisinya nanti seperti apa,
ya, cocokkanlah dengan diri kita masing-masing. Nah itu. Nah, iya. Gitu. Nah, nanti sesuaikan dengan diri kita. Kira-kira kita mau beli tiket kereta cepat, parahyangan, nah itu, travel, naik motor, goes, itu kan, macam-macam kan tuh. Tapi ujung-ujungnya sampai ke Bandung kan. Nah, ujung-ujungnya kita masuk ke dalam surga. Nah itu. Maka yang penting itu adalah ujungnya. Kendaraan yang kita gunakan yaitu nanti dikondisikan dengan ekonomi masing-masing. Kan kita nggak bisa memaksakan orang. Kalau dia nggak punya duit, masa kita paksa naik kereta cepat? Nah itu. Kalau dia hanya cukup naik bis, ya maka naik bis. Itu. Tapi dia sampai ke Bandung, selamat. Itu. Iya, daripada baru mau beli tiket aja nggak bisa. Nah itu. Mau beli tiket aja udah nggak bisa. Mau pesan kehabisan terus. Itu. Artinya apa? Nggak akan pernah sampai. Gitu. Ya. Mau jalan kaki, ya, ada aja kendalanya. Nah, itu akan sampai-sampai. Gitu. Nah, itu. Maka yang kita pinta itu adalah mudah-mudahan kita sampai selamat di tujuan. Nah, itu. Ya. Dengan berharap ya tidak menyimpang, mampir dulu dan sebagainya. Nah, itu ya harapan kita. Nah, itu Al-Quran An-Nazi'at itu ya menginformasikan kepada kita tidak sedikit manusia yang tergelincir nanti di hari kiamat itu. Nah, lalu surat ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nanti manusia itu akan ketika ajalnya tiba, maka mereka akan dicabut oleh para malaikat yang mulia itu. Nah, kondisinya juga nanti apa namanya? SKB ya. SKB itu apa, Pak? Sesuai ketentuan berlaku. Nah itu. Iya. Kalau misalnya dia kafir, dia akan seperti itu dapatnya. Kalau dia adalah seorang mukmin, maka dia akan seperti itu dapatnya. Nah, itu. Nanti kalau mukmin yang solih akan seperti itu dia dapatnya. Nah, mukmin yang kadang-kadang seperti kita nih, kadang-kadang solih, kadang-kadang itu, ya seperti itu itunya, itu ya. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi, ya, lagi-lagi Nabi kita Muhammad SAW itu, ketika didatangi oleh malaikat malakul maut itu, malaikat maut, beliau diberi pilihan. Itu. Kalau sekarang kan persalinan itu modelnya banyak ya Pak, Ibu ya. Mau yang mau dengan rasa sakit, tanpa rasa sakit, itu ada. Nah itu. Dengan normal atau dengan bukan sesar, Bu. Sekarang itu lebih hebat lagi. Mau mesen tanggal berapa? Oh, dia bisa booking, gitu Pak. Ah iya. Ya. Ya. Tanggal berapa? Pokoknya ketika bulannya udah tiba, mau mesen tanggal berapa itu kan bisa gitu. Nah, ini ya. Nah. Mau pakai ada rasa sakit apa enggak dan sebagainya. Nah itu. Nah. Ya. Nah, Nabi Muhammad tuh seperti itu. Ketika didatangi oleh para malaikat malakul maut, malaikat maut, diberi pilihan. Kamu ya apa namanya? Ya Rasulullah, kamu mau dicabut nyawa seperti apa? Apa? Seperti orang kafir? Atau ya kan? Atau seperti apa? Padahal sebelumnya sudah diwanti-wanti, gitu ya. Malaikat maut jangan macam-macam. Ini kata Jibril, Bu. Kamu jangan macam-macam. Yang kamu datangi itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kamu datangi dia, kamu harus bertanya dulu kepadanya, mau seperti apa?
Karena malaikat sesuai dengan SOP. Iya. Itu sudah diwanti-wanti oleh malaikat Jibril. Jangan macam-macam nih, yang kamu cabut itu adalah kekasihnya Allah. Nah, itu. Akhirnya seperti itu. Nah, maka beliau adalah sosok yang ketika dicabut ruhnya itu yang paling lembut. Nah, itu. Nah, ketika paling lembut saja itu beliau merasakan kesakitan. Nah, itu ya. Maka beliau bilang kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada kepada atasanmu, ya, bahwasannya saya minta nanti semua umatku ketika dicabut nyawanya, kalau bisa tidak merasakan seperti apa yang aku rasakan. Nah, itu. Nah, itulah Nabi kita cabut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya. Jadi beliau dalam akhir hayatnya saja itu masih memberikan kabar gembira untuk kita umat. Itu. Maka kalau yang kita lihat di film-film itu ya, orang sakaratul maut dan sebagainya gitu. Sampai seperti seakan-akan dia orang yang tenggelam di air, di sungai dan sebagainya. Dan itu memang itulah yang wan nazi'ati gharqa itu. Gharqa itu artinya kalau secara bahasa itu tenggelam gitu. Artinya tenggelam dalam kesakitan gitu. Sehingga reaksi itu macam-macam. Itulah yang dialami oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang mukmin beda lagi, wan nasyitati nashta. Itu. Nah, ini yang gambaran surah An-Nazi'at itu memberikan bermaksud tuh seperti memberikan gambaran kepada kita seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah surah An-Nazi'at ini memberikan informasi kepada kita tutorial. Nah, itu. Tutorial menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang terlaknat. Nah, itu. Kalau ingin menjadi manusia yang terlaknat, ada tutorial dalam surah An-Nazi'at ini, Bu. Ya. Contohnya siapa? Itu. Kalau ingin menjadi manusia yang baik, ada tutorial dalam surat ini. Nabi Musa alaihissalam. Itu. Inilah tujuan dari surat An-Nazi'at itu. Jadi memang surah An-Nazi'at ini memberikan gambaran kepada kita tentang dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Lalu nanti setelah itu manusia akan dihadapkan dengan amal-amalnya. Maka setelah dihadapkan dengan amalnya, tidak sedikit manusia yang tergelincir, ada yang selamat, ada yang dan segala macam bentuknya. Dan sebelum manusia memasuki proses itu, maka manusia mengalami fase terlebih dahulu di dunia, yaitu disebut dengan sakratul sakrah itu kan artinya mabuk. Artinya orang yang dalam keadaan seperti itu, ya, orang mabuk itu kan gak ingat apa-apa. Maka dia tidak dalam keadaan sadar dan sebagainya. Maka ada anjuran sunnahnya itu orang yang dalam sakaratul maut dibimbing, itu supaya dia tetap dalam keadaan sadar dan ingat. Itu meskipun nanti panca indera yang terakhir itu adalah kuping, itu. Dan itulah kenapa kuping itu menjadi panca indera terakhir yang berfungsi, karena dari inilah orang-orang yang sedang sakaratul maut itu bisa mendengarkan kalimat tauhid itu. Itu. Dalam keadaan itulah manusia tidak ingat sesuatu apapun, maka dia perlu dibimbing. Pada kondisi itulah malaikat-malaikat yang mulia itu datang menghampiri manusia, tergantung dengan itu tadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang terakhir, jadi An-Nazi'at ini memberikan
gambaran kepada kita, tutorial menjadi orang yang baik seperti apa, tutorial menjadi orang yang terlaknat seperti apa, itu sudah ada. Jadi memang diberikan pilihan itu. Ya, itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan pilihan kepada manusia meskipun Allah itu mempunyai kekuasaan sangat mutlak. Maka diberikan gambaran. Manusia, kamu mau menjadi orang yang baik, gambarannya ini. Kamu ingin menjadi orang yang togo, orang yang melampaui batas, maka gambarannya ini. Silahkan kamu pilih, mau pilih yang mana. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang togo, tapi termasuk yang muttaqin. Karena kalau yang muttaqin itu innalil muttaqina mafaza. Maka ada fauz, ada kemenangan, maka kemenangan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mudah-mudahan pembahasan kita siang hari ini bisa menjadi saksi bagi kita semuanya ketika nanti didatangi oleh para malaikat maut, kita nggak takut. Iya. Dilawan dulu gitu. Iya, jadi apa? Kita sudah punya senjatanya. Ya. Baik. Ya, jadi kembali lagi tadi yang perlu kita ingat, ketika malaikat datang malaikat mau datang kepada kita, kita sudah tahu. Kalau dia pura-pura dengan wajah serem dan sebagainya, kita bisa, saya udah tahu. Gak usah kamu seperti itu. Al-Quran sudah menceritakan kepada saya. Nah, itu. Nah, itu jadi nah, itulah kalau kalau kita benar-benar berinteraksi ya, berhubungan dengan Al-Quran itu tadi. Kita akan tahu gambaran-gambaran itu. Maka kalau kita tahu gambarannya, kan kita nggak takut dengan mati itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa kita takut mati, karena kita nggak tahu gambarannya. Yang kita tahu itu adalah malaikat maut itu serem. Gitu. Padahal malaikat itu hanya mengerjakan sesuai. Kalau kita lawan, bingung juga. Gitu. Iya. Dan itu kalau dalam beberapa literatur itu sering tuh dikisahkan seperti itu. Ketika dibantah tuh malaikat bingung, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bingung. Karena apa? Karena malaikat hanya sesuai SOP. Maka ketika malaikat datang, saya mau cabut nyawamu, ya boleh, silahkan. Tapi saya umatnya Muhammad SAW. Nah, itu. Kalau dulu nabiku dicabut dengan lemah lembut, maka umatnya juga akan mengalami seperti itu. Nah, itu. Jadi yang kita jadiin tameng siapa, Bu? Nabi Muhammad. Kalau tameng kita Nabi Muhammad, insya Allah aman. Gitu. Ya, karena nabi-nabi dulu itu ketika ditanya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, siapa saksimu kalau engkau telah mengajak umat manusia ke dalam tauhid? Siapa saksinya? Kalau Nabi Adam saksinya siapa, Bu? Enggak ada. Karena sebelum Nabi Adam enggak ada kan? Nah itu. Nabi Nuh enggak ada saksinya. Maka semua nabi itu saksinya hanya satu, Nabi Muhammad. Siapa saksi? Muhammad. Ibrahim, siapa saksimu? Muhammad. Isa, saksi Muhammad. Nah itu. Nabi-nabi saja menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi telah melakukan, mengajarkan umat manusia kepada kalimat tauhid. Ya masa kita umatnya enggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai tameng? Nah itu. Maka kalau kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tameng, insya Allah aman itu. Ya itu tadi. Mudah-mudahan berkumpul kita ini adalah dalam rangka itu tadi. Ya, dari ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu alam bissawab. Maka Bapak, Ibu-ibu, maka Pak. Ada di antara orang-orang biasa seperti kita ini yang bisa masuk surga tanpa syafaat dari Rasul. Ya. Jadi dia aman-aman saja dan tanpa syafaat dari Rasul. Sangat mungkin, Pak.
Ya, sangat memungkinkan. Ada. Nah, karena kan dalam Al-Quran itu kan ada seperempat. Sulus itu sepertiga. Ada yang sepertiga yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga itu masuk surga tanpa hisab. Nah itu. Maka kira-kira kita masuk yang sepertiga atau enggak? Itu pertanyaannya. Jadi sudah ada di jatah nih. Di jatah itu ada sepertiga dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Nah itu. Kalau sekarang maksudnya umatnya, taruhlah umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekarang kita hitung kasarnya misalnya 500 juta. Berarti sepertiga 500 juta berapa? Nah, tinggal hitung aja. 160? Nah, itu. 160 juta. Nah, 160 juta itu kira-kira kita masuk nggak tuh ke dalam itu? Nah, ada. Jadi emang ada. Jadi ini ya Bu. Jadi kita itu seringnya mendengarkan misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka mendengar dalam acara apapun itu bentuknya, kadang-kadang suka dibacakan maulid tibai dan sebagainya gitu, macam-macam dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya di sana diterangkan hal-hal yang demikian, Pak. Cuma kita itu hanya mendengar saja, tapi kita nggak tahu apa maksudnya. Gitu. Di situ dijelaskan bagaimana sosok Nabi Muhammad sebelum beliau diutus menjadi Rasul, dianggap menjadi Rasul, beliau dari bahkan sampai sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini, nah, itu sudah diberikan keterangan di kitab-kitab maulid itu. Cuman kita kita hanya tahu pas makhluknya ya Nabi salam alaika. Nah, itu saja tuh. Nah, itu juga sudah baik, nggak apa-apa. Itu ada Pak. Yadkhuluna al-jannah wa thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan sepertiga itu dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hadis ya. Hadis. Dalam surat apa ya? Al-Qiyamah kalau nggak salah ada Pak. Coba deh Pak. Harus ada ke Al-Qiyamah kalau. Ya. Gitu. Para sahabat itu banyak. Gimana Pak? Para sahabat itu banyak. Iya, mereka nggak sampai jutaan Pak, hanya ribuan. Karena kalau nggak salah yang pernah saya dengar kan urutan masuk surga itu pertama Rasul, kedua Nabi, ketiga para sahabat, tabiin, lalu ke wali, ustaz, dan kita apa? Kemudian apa? Tapi apakah kalau kita masuk surga nanti nikmatnya sama juga dengan Nabi? Ibu. Baik. Yang mau ditanya rasa nikmatnya atau posisi surganya? Ya kan, kalau surga itu apapun yang kita minta katanya ada semua. Ada. Nah, makanya saya tanya itu tadi. Bapak tanya nikmatnya surga atau posisi dalam surga itu? Nikmatnya surga. Nah, karena kan surga itu kan bertingkat-tingkat. Iya. Nah, sama udah. Sama. Nanti nggak apa-apa terakhir juga ya. Tujuan akhirnya kita adalah masuk surga itu. Betul. Betul Pak, betul yang penting masuk. Karena ketika sudah masuk itu lupa dengan semua yang sebelumnya. Itu. Tapi kalau yang terakhir itu prosesnya lama sekali Pak.
Ya, untuk yang terakhir itu, karena nanti dalam salah satu hadis itu sebutkan fa idza dakhalu ahlal jannati al jannah wa ahlan nari an-nar, gitu. Ketika semua sudah pada masuk-masuk posisinya masing-masing, nah itu ya. Lalu Nabi Muhammad SAW itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari umat-umatnya yang masih dalam neraka itu. Maka yang paling terakhir itu adalah dalam hadis itu disebutkan dia tidak pernah beramal soleh sekalipun dalam hidupnya, meskipun hanya satu kali, itu nggak pernah Pak. Tapi dia pernah mengucapkan syahadat aja, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disebutkan kalimat tauhid itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Itu yang paling terakhir gitu Pak. Jadi nggak ada kebaikannya, nggak ada apa-apanya. Nah itulah nanti yang dicari tuh. Masih ada nggak umatku katanya? Ada tuh si fulan. Apa kebaikannya? Nggak ada. Gitu. Maka keluarkan dia, keluarkan. Lalu ditimbang kalimat tauhid itu dengan keburukannya. Fatosyat ya. Jadi setelah timbang maka kalimat tauhid ini lebih berat dibanding dengan keburukannya. Maka dimasukkanlah itu ke dalam surga. Dan itulah orang yang terakhir masuk surga, Pak. Berarti direvisi. Kalau kita lihat bahwa umat kita ini kan makin kesini kita ilmunya tuh banyak ya Pak ya. Dari pertama kita harus menentukan istilah masalah mana yang harus diikuti kan. Ada kalanya kita sudah menjalankan tidak yakin apakah kita dengan mengikuti masalah ini benar atau tidak juga kita kan kadang-kadang tidak merasa yakin juga benar-benar. Makin terakhir itu kan makin banyak ilmu yang kita terima hingga kita pun bingung menentukan yang terbaik yang mana. Iya. Nah, apakah nanti kita akhirnya pun dengan mudah masuk surga atau tidak? Ya, jadi bahan pertimbangan pemikiran juga kayak. Iya. Sebenarnya gambarnya gampang Pak. Pertama pesannya itu adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalau kita sekarang ini dalam keadaan kebingungan, maka pesannya itu hanya satu. Maka pegang erat ajaranku dan ajaran orang-orang setelahku, yaitu khulafa. Ya, pertama itu mereka itu. Gitu ya. Nah, maka siapa yang menerjemahkan mereka itu? Yang menerjemahkan mereka itu adalah para ulama. Nah, itu. Nanti timbul lagi pertanyaan, ulama itu kan banyak. Gitu. Nah, itu. Alirannya juga. Maka ulama yang benar, gitu ya. Biasanya dia akan mendahulukan kepentingan agamanya dibandingkan kepentingan pribadi. Itu. Jadi kalau ada, ini cuma kita kadang-kadang juga keliru. Ada seorang boleh kita sebut dia ulama, itu berseberangan dengan pemerintah atau kekuasaan, kita bilang dia ulama nggak benar dan sebagainya. Padahal itu suatu hal yang lumrah. Justru fungsi ulama itu memang mengingatkan penguasa. Dan dari dulu para imam besar itu, mereka selalu mengingatkan para penguasa supaya mereka berada dalam, tidak terlalu jauh menyimpang. Dalam kekuasaan itu pasti ada kompetensi untuk menyimpang, Pak. Tapi bagaimana supaya tidak terlalu jauh penyimpangan tersebut? Maka butuh ada yang mengingatkan. Nah, ulama itulah yang mereka peranan untuk ini. Nah, yang menerjemahkan Al-Quran, hadis Nabi,
perbuatan para sahabat itu adalah para ulama yang datang setelah mereka. Maka kita nggak bisa langsung nyaplok dari Al-Quran, nggak bisa nyaplok dari hadis. Kalau kita bilang ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, suatu hal yang mustahil. Kita nggak bisa seperti itu. Gimana Pak? Ya 1000 sekian ratus tahun. Sebenarnya dari jaraknya saja sudah tidak mungkin. Maka butuh yang namanya menerjemahkan itu. Siapa yang menerjemahkan? Nah, itulah para ulama itu. Nah, informasi yang saya dapat, yang ibu-ibu dapat, bapak dapat pada saat ini adalah hasil terjemahan para ulama dari perkataan para sahabat, hadis Nabi Muhammad SAW terkait ayat Al-Quran itu. Akhirnya kita dapat gambaran kan tentang hari kiamat itu seperti apa, para malaikat itu seperti apa dan sebagainya. Itu ada terjemahan dari hadis Nabi, Al-Quran, perbuatan para sahabat dan sebagainya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya menurut kita saat ini adalah saat yang masa yang sudah sangat rusak, saya rasa nggak juga. Bahkan ada statement dari Nabi Muhammad SAW, "Idza qala an-nasu ahlakum fahuwa ahlan." Kalau ada yang bilang manusia itu telah hancur, maka sebenarnya dia adalah sosok yang paling hancur. Jadi setiap zaman itu pasti ada seseorang yang Allah berikan kepada umat ini untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Itu sudah ada garansi itu. Setiap 100 tahun, bukan setiap 100 tahun pasti ada orang yang memang Allah angkat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah menyimpang dari umat ini. Nah, itulah sosok para ulama itu. Nah, mau di Indonesia, mau di luar negeri itu pasti ada. Gitu. Dan keberkahan kita menjadi mayoritas di negeri ini itu juga dari ijtihadnya para ulama. Gitu. Ya. Jadi dulu ketika negara-negara tetangga kita itu masih Hindu Buddha, kita sudah mayoritas Muslim. Karena apa? Karena raja-rajanya hampir semuanya Islam. Gitu. Nah, itu juga ijtihadnya para ulama. Gitu. Artinya memang mayoritas itu suatu hal yang penting. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita hanya memikirkan kualitas hanya memikirkan kualitas tanpa mayoritas juga kalah, Bu. Gitu. Apalagi kalau yang sekarang ini yang dipilih adalah suara mayoritas. Maka mayoritas itu penting. Jadi kita menjadi mayoritas di negeri ini juga hasil dari ijtihadnya para ulama-ulama dulu. Nah, itu. Akhirnya kita menjadi mayoritas. Sedangkan Thailand Muslimnya hanya di ujungnya di daerah Pattaya dan sebagainya. Mereka terlambat gitu. Ya. Myanmar, Singapura dan sebagainya itu. Tapi kita yang meskipun sekarang berkurang 75%, tetapi 75% dibanding 25 tetap masih banyak mana, Pak? Banyak 75 kan? Nah, itu. Jadi hanya satu. Maka peganglah sunnahku, peganglah Al-Quran, peganglah sunnahku, peganglah para ulama. Ini tiga ini saja kalau kita bingung nih. Gitu. Jadi sudah ada gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung, Pak, gitu ya. Dan perlu kita pahami, tidak ada yang ideal di dunia ini. Gitu. Karena memang Allah setting seperti itu. Itu kalau tadi saya sebutkan, ada orang soleh pelit ya ada orang goreng dermawan ya ada. Gitu. Kita maunya orang soleh dia maunya kan gitu kan, mau kita. Tapi Allah berkehendak lain. Gitu. Nah itu nggak rame betul, Bu. Nggak ada omongan gue. Nggak ada umbar dosa jadinya, Bu. Nggak ada gosip ya. Saya rasa itu, Pak. Mungkin itu.
Nah, baik, ada lagi ibu? Silakan. Kalau bicara tentang kematian masih ada rasa takut ya. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Iya. Jadi bagaimana seandainya kita memiliki masalah dengan orang yang sudah meninggal, apakah bisa diselesaikan di dunia atau masih diselesaikan di dunia? Harus dikejar itu. Baik. Baik Bu. Yang pertama, kita datang ke kuburannya, digali kuburannya Bu. Pertanyaannya sih Bu. Pertanyaannya berkaitan dengan materi atau hak jiwa, itu pertanyaannya. Kalau Ya, ini sih ada curhatan gitu ya, bahwa pernah seseorang datang ke saya curhat sakit hati semua orang itu. Kalau orang yang curhat itu meninggal gitu. Yang curhatnya meninggal, bukan yang dicurhatin. Bukan. Oh, dicurhatin Bu. Oh, yang curhat itu punya masalah dengan orang lain. Orang lain ya. Oke. Apakah saya harus menyampaikan kepada orang itu bahwa yang meninggal itu kan karena sakit hati sama di rumah apa gimana gitu? Oke, baik. Baik. Inilah Bu. Apa namanya? Pertama, jadi konsep dasarnya seperti ini Bu. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan di dunia, maka selesaikan di dunia. Apapun itu bentuknya, mau hak materi atau hak jiwa kita, itu. Maka kalau dia bisa selesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Karena kalau nanti dia perhitungannya di akhirat, itu sangat berat sekali. Itu, ya, itu sangat berat sekali. Nah, jadi apapun itu bentuknya, ya, maka selesaikanlah di dunia. Ya, kita tuh sering dengar gini, biarin nanti saya tuntut dia di akhirat. Nah, ya, itu Allah tuh paling nggak suka dengan hamba yang seperti itu. Ada ini apa namanya, dalam satu riwayat disebutkan ada orang seperti itu, biarin nanti saya tuntut dia di akhirat. Maka ketika dihadapkan, Allah berikan gambaran kepada orang yang menuntut tadi itu suatu istana yang megah, yang indah dan sebagainya. Akhirnya bertanya, itu buat siapa? Wahai Zat yang Maha Kuasa. Allah bilang itu untuk orang-orang yang mau mengampuni saudara-saudara kesalahan saudara-saudaranya. Nah itu. Dan itu ada harganya. Harganya apa? Ya harganya itu tadi. Kamu maafkan kesalahan saudaramu, mau nggak kamu? Itu. Jadi kalau orang yang suka itu mau masuk surga itu ditanya dulu Bu. Itu. Bukan ditanya, apa artinya ada transaksi dulu gitu. Ya harus dia langsung masuk surga, dia ada transaksi lain lagi gitu. Kalau mau nggak gitu? Mau, ada harganya tapi apa harganya? Ya itu, satu kau maafkan kesalahan saudaramu. Akhirnya dia maaf. Kalau begitu saya maafkan kesalahan saudara saya. Gitu. Nah, ini malaikat udah gergetan Bu. Malaikat tuh gergetan kalau ngeliat orang kayak gini nih. Gitu. Akhirnya setelah itu ya masuk orang itu surga. Tapi Allah panggil lagi, sini kamu katanya. Ya. Dulu kamu kumpul dengan saudaramu di dunia, masa kamu mau tinggalkan dia sendirian? Gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ajak saudaramu tuh bareng-bareng untuk ke surga. Jadi selesaikan di dunia kalau ada apapun itu bentuknya. Dan yang kalau kita punya permasalahan dengan saudara kita, bentuknya selain materi ya, bentuknya jiwa dan sebagainya, maka relakan. Nah, itu cara mendapatkan tiket ekspres untuk ke surga. Maka relakan. Kalau materi, maka ahli warisnya harus
melunasinya dan sebagainya. Apakah saya harus bilang kepada orang yang menyakitinya gitu bahwa merasa tidak bisa melunasi? Ya kan yang mati yang itu udah meninggal. Iya, artinya kan yang disakiti sudah meninggal kan? Iya. Maka kalau ibu mau nyampaikan, caranya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk yang disakiti tadi. Dia itu yang menyakiti itu meminta ampun khusus untuk yang disakiti. Memohon ampunan itu caranya. Baik Bapak, terima kasih semuanya. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan doa kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.